kabar hari ini? Semoga adik-adik selalu sehat dan senang di rumah. Mengawali belajar hari ini, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Mari kita baca dulu Merdeka Satya dan Pancasila. Salam Pramuka. Apa kabar hari ini? Semoga adik-adik selalu sehat di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang nasihat dan perbuatan baik dan buruk. Sebelum belajar, jangan lupa siapkan alat tulisnya dulu ya. Legenda Garuda Wisnu Kencana. Kisah dari Provinsi Bali. Patung Garuda Wisnu Kencana merupakan salah satu tujuan wisata yang sangat populer di Pulau Bali. Tempat wisata ini memiliki nama lengkap Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana. Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana ini mulai dibangun pada tahun 1992 dan diresmikan pada tahun 2018. Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana menempati lahan seluas 67 hektar di wilayah Jimbaran, Provinsi Bali. Garuda Wisnu Kencana selama berabad-abad menjadi legenda rakyat Bali yang masih diceritakan secara turun-temurun. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama dalam kisah berikut ini. Pada zaman dahulu, di Pulau Bali, hiduplah seorang resi sakti bernama Resi Kasyapa. Sang resi sakti memiliki dua orang putri. Putri pertama bernama Kadru, dan putri kedua bernama Winata. Suatu hari, Resi Kasyapa memberikan kepada kedua putrinya masing-masing sebutir telur berwarna putih yang besar. Kadru dan Winata, jagalah telur-telur itu. Apapun yang menetas harus kalian rawat seperti anak sendiri. Siap, Ayahanda. Setelah beberapa bulan, telur-telur itu pun menetas. Telur milik Kadru menetas dan melahirkan 9 ekor naga. Sedangkan telur milik Winata menetas dan melahirkan seekor burung elang. Burung elang tersebut oleh Winata diberi nama Garuda. Memelihara 9 ekor naga membuat Kadru kewalahan. Setiap hari, 9 ekor naga itu selalu ribut dan berlarian ke sana kemari. Sedangkan Winata setiap hari dengan sabar memelihara Garuda. Dia memberinya makan dan membantunya belajar terbang. Rasa dengki selalu menghinggapi manusia yang berhati buruk. Demikian juga dengan Kadru. Setiap hari melihat Winata yang tidak kerepotan mengurus Garuda, Kadru pun merasa dengki. Dia pun mencari rencana jahat agar Winata mau memelihara 9 ekor naga miliknya. Keesokan harinya, Kadru menemui ayahnya. Ayahanda, seumur-umur baik saya maupun Adinda Winata belum pernah melihat kuda ucai suara. Bila mana Ayahanda berkenan mendatangkan kuda ucai suara kemari, agar kami bisa melihatnya. Baiklah, besok akan kupanggil kuda ucai suara kemari. Setelah menemui ayahnya, Kadru kemudian menemui adiknya, Winata. Adinda, ada kabar gembira. Besok Ayahanda akan memanggil kuda ucai suara kemari. Kita berdua selama ini belum pernah melihat kuda yang bisa terbang itu. Wah, benarkah? Selama ini kita hanya pernah mendengar namanya, tapi belum pernah melihat wujudnya seperti apa. Nah, bagaimana kalau kita main tebak-tebakan?
apa warna kuda terbang itu. Tapi yang kalah harus mematuhi perintah yang menang. Bagaimana? Baiklah, aku setuju. Aku menebak kuda tersebut berwarna hitam. Aku menebak kuda itu berwarna putih. Kadru kemudian menemui anak-anaknya. Dengar ya, aku baru saja bertaruh dengan Winata apa warna kuda Ucai Suara. Aku menebak warna kuda itu hitam, sedang Winata menebak warna kuda itu putih. Aduh, Ibu, warna kuda itu putih. Tahu dari mana kamu? Aku tadi bertanya kepada kakek Resi. Wah, kalah kita. Habislah kita diajak sama Garuda. Diam kalian. Aku ada ide. Kalian cegat kuda Ucai Suara sebelum datang kemari. Kemudian, kalian sembur sehingga kuda itu berwarna hitam. Kalian mengerti? Iya, Ibu. Kami mengerti. Keesokan harinya, kuda Ucai Suara dalam perjalanan menuju ke rumah Resi Kasyapa. Ketika masih dalam perjalanan tersebut, tanpa sempat disadari oleh kuda Ucai Suara, 9 naga menyemburnya. Akibatnya, tubuh kuda Ucai Suara berubah dari putih menjadi hitam legam. Dasar anak-anak nakal. Awas kalian. Lihatlah Adinda, kuda Ucai Suara berwarna hitam. Nah, mulai sekarang, kamu harus mematuhi semua perintahku. Setelah itu, sesuai perjanjian, Winata harus mengurus 9 ekor naga. Sedangkan Kadru setiap hari hanya bermalas-malasan. Selama bertahun-tahun, Winata harus memelihara 9 naga tersebut. Sampai suatu ketika, Garuda yang sudah dewasa bertanya kepada ibunya. Ibu, kenapa harus repot-repot mengurus 9 naga itu? Padahal mereka itu bukan anak-anak ibu. Winata pun menjelaskan asal-usulnya hingga dia terpaksa mengurus 9 ekor naga tersebut. Garuda yang mengetahui hal tersebut menjadi sangat marah. Pasti ini ulah licik 9 ekor naga itu. Aku sudah terbang ke kayangan dan melihat sendiri kalau kuda Ucai Suara itu berwarna putih. Garuda yang sangat marah segera menemui 9 naga. Mereka bertarung dengan sangat dahsyat. Aduh, ampun Garuda. Aku mengaku kalah. Aduh, sisiku terkelupas gara-gara cakarmu. Ibu, tolong aku. Garuda yang cakarnya sangat kuat dan bisa terbang mampu mengalahkan 9 ekor naga tersebut. Garuda, meskipun kamu bisa mengalahkan anak-anakku, bukan berarti ibumu bisa bebas. Agar ibumu bisa bebas, kamu harus membawa Tirta Amarta dan kau berikan kepada anak-anakku. Tirta Amarta adalah air keabadian. Siapapun yang meminumnya, meskipun hanya setetes, akan hidup abadi. Garuda pun kemudian terbang menjelajahi 7 samudra mencari Tirta Amarta. Selama berhari-hari, air keabadian yang dicarinya tidak kunjung ketemu. Hingga sampai akhirnya Garuda bertemu Dewa Wisnu. Hai burung elang raksasa, sudah berhari-hari kamu menjelajahi 7 samudra. Sebenarnya apa yang kamu cari? Garuda menjelaskan tentang tujuannya mencari Tirta Amarta. Aku bisa memberikan secangkir Tirta Amarta dengan syarat engkau mau menjadi tungganganku. Wah, kamu berhasil mendapatkan Tirta Amarta. Dengan ini kubebaskan ibumu. Ketika Kadru hendak memberikan cangkir berisi Tirta Amarta, tiba-tiba datang Dewa Indra dan merebut cangkir tersebut. Sebagian isi Tirta Amarta jatuh ke rumput ilalang yang berdaun tajam. 9 naga berebut menjilati rumput ilalang. Namun sayang, rumput ilalang yang berdaun tajam membuat lidah naga terbelah bagian tengahnya.
Itulah hukuman buat kalian yang bertindak serakah dan suka memperbudak orang lain. Mulai dari sekarang, seluruh keturunan kalian akan memiliki lidah bercabang sebagai pelajaran bagi siapa saja yang berani berbuat sewenang-wenang di muka bumi ini. Garuda juga memenuhi janjinya kepada Dewa Wisnu. Garuda mengantarkan Dewa Wisnu ke seluruh penjuru bumi dan langit. Sejak itulah, Sang Garuda kemudian dikenal dengan julukan Garuda Wisnu Kencana. Kegigihan perjuangan Garuda membebaskan ibunya dari perbudakan mengilhami para pendiri bangsa ini. Mereka menggunakan burung Garuda sebagai simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi kita sudah menonton cerita rakyat dari Pulau Dewata Bali yang berjudul Garuda Wisnu Kencana. Dan sekarang sudah ada monumennya loh di Bali. Selanjutnya kita akan belajar tentang Trisatya dan Dasadharma agar kita bisa mencari nasihat dari cerita tersebut. Dwi Satya. Dwi berarti dua, Satya berarti janji. Dwi Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga, setiap hari berbuat kebaikan. Jadi, kita harus menjaga diri kita, melakukan kewajiban terhadap Tuhan dalam beragama, dan mentaati semua peraturan yang ada di negara Republik Indonesia, khususnya memakai masker. Dan menurut aturan keluarga, setiap hari berbuat kebaikan. Perbuatan baik di sini bisa diartikan banyak hal. Bisa bersama teman-teman, bersama keluarga, atau bersama masyarakat di sekitar rumah. Dwi Dharma. Dwi berarti dua, Dharma berarti perbuatan baik. Dwi Dharma. 1. Siaga itu patuh pada ayah dan ibundanya. 2. Siaga itu berani dan tidak putus asa. Ayah dan ibundanya bisa diartikan saat di sekolah adalah pembina pramuka atau guru-guru kelas, dan jika di rumah adalah ayah dan ibu yang ada di rumah. Dan jangan lupa, siaga itu harus berani dan tidak mudah putus asa, baik saat mengerjakan tugas maupun saat diberikan tanggung jawab oleh orang tua. Misalnya, sudah harus mulai belajar mencuci baju sendiri. Adik-adik harus mulai bersemangat dan berani serta tidak mudah untuk putus asa. Perbuatan baik adalah sesuatu yang membahagiakan, mendatangkan rahmat, memberikan semangat dan rasa senang. Contoh perbuatan baik adalah saat kita bisa membantu ibu memasak di rumah. Pasti kita senang kan? Meskipun melelahkan untuk membantu orang tua di rumah, membantu pekerjaan rumah membuat kita semakin dewasa dan melatih kita untuk bisa hidup mandiri. Selain itu, masih banyak lagi perbuatan baik yang bisa dilakukan di rumah. Perbuatan buruk adalah sesuatu yang membuat kita malu atau merasa itu tidak pantas. Misalnya, saat kamu menendang tempat sampah, hal itu akan merugikan orang lain dan merugikan diri kamu sendiri. Ataupun bermain ketapel dan menyakiti teman-teman. Atau yang sering terjadi adalah bermain batu dan dilempar ke teman-temannya. Ataupun mengejek teman yang berbeda dengan kita. Hal tersebut adalah perbuatan buruk yang perlu dihindari oleh siaga, karena hal tersebut akan semakin membuat kalian menjadi orang yang dijauhi oleh teman-teman kalian.
Menjadi anak yang baik itu menyenangkan. Jadi, ayo kita berani untuk menjadi anak yang baik, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Sampai jumpa. Jangan lupa berdoa agar ilmu hari